Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang mendatangkan kita ke tempat ini. Setiap orang punya banyak urusan, tapi Allah berkehendak kita berkumpul di majelis ini. Satu maksud, yakni agar Allah Ta'ala ridho kepada kita. Dan saya melihat wajah bapak-bapak sekalian ini, wajah-wajah calon penghuni surga. Bukan hanya itu, kelihatannya punya wajah yang merindukan istri-istrinya juga diajak ke surga. Anaknya, tetangganya, semua mau diajak ke surga, insya Allah. Bukan hanya itu, penghuni Gunung Sindoro semua diajak masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Untuk mengajak umat manusia masuk surga, Allah kirimkan 124.000 nabi dan rasul. Bukan hanya dikirimkan, dikorbankan. Ada nabi itu yang dibakar api. Nabi siapa namanya? Ibrahim. Nabi Ibrahim dikorbankan Allah Ta'ala, dibakar api untuk ngajak umatnya masuk surga. Kita ini bakar sate. Masya Allah. Kambing tadi udah dipotong belum? Sudah ya? Sudah. Tapi mungkin di sop semua atau dibikin kari. Tenang, Masya Allah. Nabi dikorbankan untuk membawa manusia ke surga. Ada nabi itu ditelan ikan. Nabi siapa? Nabi Yunus ditelan ikan. Bukan main-main. Ditelan ikan di dalam laut gelap. Masya Allah. Nggak bisa minta tolong, nggak bisa share location. Tolong, saya di posisi Laut Atlantik, kedalaman sekian ribu meter. Nggak bisa. Karena dakwah mau mengajak manusia ke surga. Ada Nabi dikejar-kejar kaumnya, Masya Allah. Nabi Isa alaihissalam kejar-kejar, menderita. Bahkan ada Nabi yang dipotong, digergaji. Kita nih ya Allah, ngajak manusia masuk surga, bukan kita yang dipotong, kita yang dipotongin kambing. La ilaha illallah. Indah sekali dakwah di zaman now. Perut kenyang. Kata JTD tadi, kerja dakwah sekarang ini. Itu kenapa badannya gemuk-gemuk? Karena pikir dunia sudah keluar, pikir akhirat belum masuk. Karena pikir dunia sudah keluar, pikir dunia itu kan bikin resah, gelisah, susah. Nah, kalau sudah keluar itu jadi tenang. Karena tenang ya lagi musyawarah, tidur, lagi taklim, tidur, bahkan lagi bayan, tidur. Melek waktu makan. Masya Allah. Tapi ini bukan perkara baru. Memang perkara makan ini perkara yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mau pergi beli makanan, tapi seluruh pasar menutup toko, tidak mau menerima uangnya Ibrahim alaihissalam. Kata yang punya toko, kamu kan Tuhannya bukan Namrud, jadi kamu belanja sama anak buahnya Tuhan kamu saja. Kami ini toko-toko di sini semuanya Tuhannya Namrud, jadi kami nggak mau menjual kepada orang yang bukan anak buahnya Namrud. Nggak ada orang yang mau
jual bahan makanan kepada Ibrahim alaihissalam. Pulang dia ke rumah dalam keadaan sedih. Tapi ketika ingin pulang itu dia tidak ingin mengecewakan istrinya. Jadi dia mengambillah sesuatu apa yang bisa dimasukkan ke dalam karungnya dia. Dia ambil pasir, batu, kemudian dia masukkan ke dalam karung, dia taruh di dapur, terus dia istirahat tidur dalam keadaan sedih. Tiba-tiba dari hidungnya itu tercium wangi roti. Maka dia bangun. Ada wangi roti tercium dari dapur saya. Dia bangun, lihat istrinya sedang masak roti. Maka dia tanya, istriku, dari mana engkau dapat bahan untuk masak roti? Lah, tadi kamu yang bawa, katanya. Coba. Tadi kamu yang bawa satu karung. Ibrahim alaihissalam terdiam. Yang dia bawa tadi itu pasir dan batu. Siapa yang merubah menjadi tepung? Allah. Maka dia panggillah semua orang satu kampung itu untuk makan. Orang satu kampung itu heran. Di sini tadi udah diajak belum satu kampung semua untuk makan? Belum. Wah, kita harus pakai mic ini, panggil satu kampung semua makan. Kita sudah potong 2 ekor kambing, kakinya 8. Nabi Ibrahim itu memanggil satu kampung makan. Orang satu kampung heran. Loh, tadi nggak ada yang jualan kepada Ibrahim. Kenapa dia bisa dapat makanan? La ilaha illallah. Ibrahim alaihissalam kenalkan bahwa yang memberikan makan itu Allah. Dan itu kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dia mau makan, dia jauhlah dulu. Jauhlah ini artinya keliling. Cari orang untuk temani dia makan. Nabi Ibrahim alaihissalam pantang dia makan sendirian. Jadi bapak-bapak ini kalau mau ikut milah Ibrahim alaihissalam jangan makan sendirian, insyaallah ya. Singkong rebus jangan dimakan sendirian. Cabai keriting jangan dimakan sendirian. Kopi Mbak Slamet. Jadi beliau ini masya Allah, goreng kopinya sudah 2 hari kita makan di sini, minum di sini. Enak kan kopinya? Siapa minum semua? Enak enggak? Kemarin tuh kopi jahe terenak sedunia. Tadi subuh juga terenak kedua sedunia. Tadi subuh tuh pakai cengkeh. Pakai cengkeh, Bang. Biasa dipakai di rokok itu. Jadi kan ada cengkehnya tuh. Nah, itu saya masukkan ke dalam kopi. Senang semuanya. Bumbu rokok dijadikan bumbu kopi Mbak Slamet. Wah, nih Mas, orang masih mau nambah. Sudah habis. Jadi mana Haji Firman? Harus beli lebih banyak lagi. Udah pesan 5 kilo. Udah pesan 5 kilo, masa? Alhamdulillah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dia hobinya ngajak orang makan. Cuman ada syaratnya. Waktu mau makan orang itu disuruh ucap bismillah. Ada satu orang tua umurnya udah 80 tahun. Ketika mau makan disuruh Ibrahim alaihissalam ucap bismillah, enggak mau. Ada yang 80 tahun di sini? Enggak ada kan? Disuruh ucap bismillah enggak mau dia. Kalau kamu enggak mau ucap bismillah, kamu enggak boleh makan sama saya. Ya udah, orang itu pergi. Enggak boleh makan. Dia juga kuat, dia juga kekeh, enggak mau ucap bismillah. Pergi. Ketika orang itu pergi jauh, Ibrahim alaihissalam ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, aku ngasih makan dia 80 tahun. Enggak pernah aku paksa-paksa dia menyebut namaku. Kamu mau ngasih makan dia 1 kali aja. Kau paksa-paksa dia keluar 3 hari. Kau paksa-paksa dia. Kau paksa-paksa dia untuk menyebut nama. Jangan. Udah bismillah. Biarkan aja. Oh, Nabi Ibrahim mengejar. Saya ditegur sama Tuhan. Kamu sudah dikasih makan, minum 80 tahun, dikasih mata, kasih telinga, kasih jantung 80 tahun. Itu kamu nggak pernah menyebut namanya. Sekarang aku ditegur gara-gara mau ngasih makan kamu 1 kali. Terus harus nyebut nama. Nggak usah sebut nama. Mari makan dong. Justru gara-gara itu dia keluar 3 hari. Justru karena dia makan
Dia makan bersama Ibrahim alaihissalam dan dia masih Islam. Subhanallah. Jadi perkara makan ini perkara yang penting. Saya mau membuka rahasia. Rahasianya Mas Syekh. Ini tidak pernah disebutkan oleh Mas Syekh, tetapi dilakukan. Hanya mata hati nurani yang tajam yang bisa mengetahui apa rahasianya. Kenapa orang dari 200 negara mau pergi ke India, mau pergi ke Pakistan, mau pergi ke Bangladesh? Apa yang ada di sana? Ternyata di sana dikasih makan. Di India itu ada masjid 6 lantai. Tiap hari 5.000 orang makan sana gratis. Saya kan sudah pernah ke India di sini. Mana? Gimana? Enak nggak makanannya? Pagi dikasih makan nggak? Siang dikasih makan nggak? Sore kasih makan. Saya sampai di sana jam 2 malam. Restoran semua sudah tutup. Masuk masjid, bukan disuruh sholat, bukan disuruh istirahat. Sini. Makan dulu. Di India, di dalam masjid dikasih makan. Allah Akbar. 5.000 orang datang ke sana makan setiap hari. Di Pakistan lebih banyak lagi, 7.000 orang setiap hari. Di Bangladesh 3.000 orang setiap hari. Rupanya dalam makan itu ada rahasia. Nanti saya beritahu. Saya mau rahasiakan dulu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu siang-siang datang ke masjid. Menyusul Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia lihat Abu Bakar ada di masjid. Abu Bakar, kenapa engkau di sini? Aku lapar wahai Umar. Lah, kamu sendiri ngapain di sini? Aku juga ke sini karena lapar. Jadi sahabat ke masjid karena apa? Lapar. Jadi mereka mengetahui di masjid itu adalah solusi. Di masjid itu ada makanan. Nabi datang menyusul. Dia lihat 2 sahabatnya sudah di masjid. Kalian? Kenapa sih? Lapar ya Rasulullah. Rasulullah sudah tahu hari itu tidak ada orang yang bawa makanan ke masjid. Paceklik. Jadi di masjid Nabi itu dalam keadaan normal selalu ada makanan. Hanya dalam keadaan paceklik betul. Jambu tidak berbuah. Nggak ada jambu di sana. Apa ya? Kurma tidak berbuah. Apa? Itu hari itu tidak ada yang bawa makanan. Maka Nabi mengajak, ayo kita ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka mereka bertiga pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai di sana Abu Ayyub tidak ada. Ada istrinya. Kata istrinya, wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, wahai Umar, tunggu sebentar. Saya akan susul suami saya di kebun. Jauh. Sampai di kebun, wahai suamiku sayang, itu ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar di rumah kita. Ya, langsung suaminya itu manjat pohon kurma. Jadi sunnah pertama sahabat itu kalau ada tamu datang ke rumah, langsung manjat pohon kurma. Di sana, kalau di sini pohon apa? Oh, pohon jambu boleh, pohon kopi boleh, pohon paya boleh, pohon kelapa boleh. Pokoknya itu sunnah sahabat. Sahabat itu seluruhnya di surga. Jadi besok pagi semuanya manjat pohon kelapa insyaallah. Manjat pohon kurma. Dia memotong bukan yang matang saja, 1 tandan diturunin semua. Dibawa ke hadapan Nabi, ya Rasulullah. Ini saya bawakan. Pilih mana yang kau suka. Rasulullah heran, ini ada yang mentah, ada yang mengkal, ada yang matang. Kenapa engkau bawa seperti ini? Ya Rasulullah, aku ingin kau pilih yang paling kau suka. Silakan. Dan aku mau pamit dulu. Mau kemana? Sebentar ya Rasulullah. Pergi kemana dia? Pergi ke kandang kambing. Jadi sunnah kedua sahabat kalau ada tamu datang ke rumahnya, pergi kemana? Kandang. Makan. Kayaknya besok ada yang mau praktekkan di sini. Bukan kasih makan kambing, kambing disembelih. Masya Allah. Bukannya ada tamu pergi kasih makan kambing, tamu dicuekin. Kambing itu dipotong, disembelih, disuruh masak sama istrinya. Lama itu. Dia ingin
tamu itu lama berada di rumahnya. Karena satu tamu datang itu membawa 70.000 malaikat rahmat bersama. Dan ketika tamu makan di rumah, setiap satu suap makanan dimakan oleh tamu. Saya baca dalam satu kisah bahwa tuan rumah mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Satu suap makanan. Di rumahnya Ustadz Mas ini ada 12 orang tamu di sana. Satu suap makanan, satu pahala haji dan umroh. Kalau saya itu bukan satu suap, 40 suap minimal. Udah berapa kali makan gitu? Kali 3 kali sehari. Ditambah lagi istrinya Amir Syaraf, Ustaz Agus Saifuddin alias UAS. Ada Ustaz Edi di belakang. Wah, badannya gemuk, kira-kira makannya berapa banyak? Kalau saya 40 mungkin beliau 2 kali lipat. 80. Ada Haji Firmansyah di belakang, Masya Allah. Mana lagi? Apa lagi? Ada Pak Umer. Masya Allah. Oh, luar biasa. Satu suap makanan, satu pahala haji dan umroh. Berapa pergi umroh ke sini? 30 juta. Kalau 10 suap 300 juta. Kalau 40 suap 1,2 miliar. Satu orang. Kalau 10 orang 12 miliar. Kalau 12 orang, ya Allah. Itu 3 kali makan. Belum lagi kopinya, belum lagi tehnya. Mbak Slamet punya kopi udah beberapa kali kita minum. Masya Allah. Udah gak terhitung. Orang ini memberi makan kepada tamu luar biasa pahalanya. Itu sebabnya dahulu ada sahabat tuh nekat, istrinya dibiarin lapar, anaknya dibiarin lapar, dirinya juga dibiarin lapar demi menjamu tamu. Lampunya itu di rumahnya, lampu bukan macam ini, lampunya lampu teplok. Jadi dia bikin sandiwara kepada istrinya, istriku sayang, nanti ketika kami makan, kamu pura-pura perbaiki lampu, matikan lampunya. Maka betul itu dikerjakan dengan baik oleh istrinya. Istrinya taat kepada suami karena sudah sering keluar masturo mungkin, ya kan? Kalau belum keluar masturo itu belum bisa taat betul sama suami. Kadang-kadang sudah sering keluar masturo juga, kadang-kadang masih bandel. Apalagi belum. Nah ini dia sudah sering keluar masturo, dia taat kepada suami. Ketika makanan dihidangkan, lampu dimatikan. Cuap. Pura-pura dia makan, tamunya yang makan sampai kenyang. Selesai. Nah, subuhnya pergi ke masjid. Nabi tanya, siapa yang bawa tamu saya semalam? Dia nggak berani ngomong karena tidak ada gulai kambing di situ, tidak ada sayur sop, tidak ada sayur kol, tidak ada cabai keriting. Ya hanya sekedar rebusan gandum mungkin. Nabi tanya, siapa yang bawa tamu semalam? Sampai Nabi tanya 3 kali, baru dia jawab dengan ragu-ragu, saya ya Rasulullah. Rasulullah sampaikan kabar gembira karena perlakuan kamu kepada tamu. Turun Jibril alaihissalam membawa ayat dari langit. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ini sebenarnya memerlukan untuk dirinya sendiri, tapi dia mendahulukan tamu. Masya Allah, sebenarnya nggak enak ngomong mengenai fadilah tamu karena kita ini tamu. Nanti kita ini minta merasa ini tamu ini minta dipotongkan kambing. Enggak, kambing sudah dipotong. Enggak. Jadi saya ini bicara sebagai menyampaikan apa yang tertulis dalam kitab tarikh sejarah. Seperti itu. Sebabun nuzul, turun ayat gara-gara tamu. Ada orang melihat Sayyidina Ali karomahullah wajhah menangis tersegut-segut di tepi masjid. Orang tanya, wahai Ali, kenapa kau menangis? Maka dia katakan, aku menangis mungkin karena aku telah melakukan kesalahan sehingga Allah memberikan hukuman kepada saya. Oh, ada apa? Ini sudah 7 hari tidak ada tamu datang ke rumah saya.
sahabatnya 7 hari tidak ada datang tamu ke rumahnya, maka dia merasa sedih, merasa sudah mendapat hukuman dari Allah. Kita ini kadang-kadang bukan rumah kita tidak kedatangan tamu, kadang-kadang muhalla kita, masjid kita tidak kedatangan tamu, kita masih bisa senyum-senyum aja. Sebulan 2 bulan tidak ada tamu masih bisa senyum-senyum. Sayyidina Ali menangis, seminggu tidak ada tamu datang ke rumahnya, menangis dia. Karena dia tahu kalau tamu datang itu membawa rahmat, membawa berkah. Ketika tamu pergi, maka seluruh dosa-dosa tuan rumah dibawa pergi oleh tamu itu. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, riwayat dari Abu Hurairah, bahwa walaupun tuan rumahnya itu jumlahnya 1000 orang. Kalau tuan rumah 1000 orang tidak mungkin satu rumah, kecuali anak istrinya banyak. Tapi kalau yang disebut 1000 orang itu tuan rumahnya satu kampung. Maka kita bersyukur kalau sudah datang tamu ke kampung kita. Apalagi tamunya datang bukan untuk urusan bisnis, tamunya datang untuk urusan agama, maka ini perkara yang besar yang dibawa, perkara yang mendatangkan keberkahan, perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirnya mulia, di masjid kita harus ada makanan setiap hari. Kalau di masjid kita ada makanan setiap hari, baru sama masjid kita dengan masjid Nabi. Kalau di masjid kita tidak ada makanan, masjid kita tidak sama dengan masjid Nabi. Kalau di masjid kita ini tidak ada makanan, maka nanti tidak diakui sebagai anak cabang masjid Nabi. Karena di masjid Nabi selalu ada makanan, selalu ada minuman. Sampai hari ini di masjid Nabi itu, di Raudah, tempat yang paling sempit, tempat yang paling padat, itu ada air Zam-Zam senantiasa tersedia di sana. Air Zam-Zam dari Mekah disediakan di sana. Kalau mau makanan ada di ruangan sebelah, minimal ada minuman. Dan alhamdulillah di masjid kita ini sudah ada air Zam-Zam ya. Air apa yang ada di situ? Air Alma. Ada air Zam-Zam. Harus ada makanan di masjid kita. Dan caranya supaya ada makanan di masjid kita, kita daya gunakan fikir kaum perempuan. Hari ini kaum lelaki pandai menggunakan fikir kaum perempuan, tenaga kaum perempuan untuk membawa makanan ke kebun, untuk mengantarkan makanan ke saung, untuk bawa makanan ke pematang. Nah sekarang kita daya gunakan fikir kaum perempuan ini supaya fikirnya nyambung dengan masjid. Malam-malam suruh dia bikin rebus singkong. Ada singkong di sini ya. Mulai besok pagi kita akan sediakan rebus singkong di masjid ini. Bersih insyaallah. Gimana? Gampang nggak rebus singkong? Lebih gampang rebus singkong atau jambu? Jambu. Singkong repot. Singkong repot. Ada kak dapur sudah ada, masya Allah. Tiap pagi sediakan makanan. Kenapa harus ada makanan pagi-pagi? Karena rute perjalanan orang beriman tuh setiap hari harusnya rumah, masjid, kantor, atau rumah, masjid, kebun. Kemudian pulang dari kebun, masjid, rumah. Kalau dia ke masjid perutnya lapar, nggak ada makanan, maka itu membuat dia subuh cepat pulang. Kenapa dia pulang? Karena ini makan dulu, baru pergi ke kantor, baru pergi ke kebun. Tapi kalau di masjid sudah ada makanan, nggak perlu pulang lagi. Dia sudah pakaian dinas pergi ke masjid, ya kan? Dari masjid dia pergi ke kebun, pergi ke kantor. Apa yang terjadi kalau ini rute perjalanan orang beriman? Dia pergi ke masjid kan berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wahai Allah bukakan bagiku pintu-pintu rahmat. Dia ke masjid mengambil rahmat, kemudian pergi ke kantor, pergi ke kebun. Nanti di sana yang tersebar ada rahmat, kasih sayang. Pulang dari kantor, dia mampir lagi ke masjid.
ambil lagi rahmat, pulang ke rumah. Yang disebar di rumah adalah rahmat. Jadi rute perjalanan harian orang beriman tuh rumah, masjid, kantor. Kantor, masjid, rumah. Presidensial. Nah. Dan ini sederhana. Siapa yang didaya gunakan? Kaum perempuan. Jangan daya gunakan tenaganya hanya untuk mikirin makanan ke sawah, ke ladang. Tidak. Kirim makanan. Berapa banyak makanan dikirim ke masjid? Hanya satu piring. Hanya satu piring. Dia tiap hari misalnya masak 10 piring. Hari ini kasih tahu dia masak 11 piring. Satu piring dibawa kemana? Ke masjid. Kalau ada 40 rumah di sekitar masjid, sini berapa rumah? 90 rumah. Kebanyakan itu. Tak usah. 40 rumah aja. 40 rumah di sekitar masjid. Setiap satu rumah melebihkan makanannya satu piring. Jadi berapa piring berada di masjid? 40 piring. Coba hanya melebihkan satu piring. Para sahabat dahulu bukan lagi melebihkan satu piring. Mereka pohon itu tandan kurma dibawa ke masjid. Ini kan ada jambu gantung ke masjid, ada kopi gantung ke masjid, ya kan? Ada apa lagi, pepaya gantung ke masjid. Pokoknya orang itu lebih suka diajak makan daripada diajak sholat. Kalau diajak sholat banyak alasan. Kambing saya mau beranak, ayam saya mau bertelur, kucing saya baru kawin, bebek saya lagi mencret. Bebek memang mencret setiap saat. Itu kalau diajak sholat. Tapi kalau diajak makan, walaupun dia lagi potong kayu, krek, makan, langsung ditinggalkan tuh potong kayunya. Coba, lebih mudah diajak makan daripada diajak sholat. Ya udah, sediakan makanan di masjid. Sediakan makanan di masjid. Saya pernah bersama kawan di Makassar, sholat isya, di WhatsApp. Kemudian setelah sholat isya, sebelah sana diundang untuk tahlilan. Sini apa namanya? Tahlilan juga. Tahlilan tuh 8 saf. Di depan sana ada nasi kotak. Yang ceramah 2 ustaz. Tidak ada yang bergerak sama sekali 8 saf. Yang di masjid 2 saf baru salam langsung bubar. Tapi ini ceramah sampai jam 11:30 malam. 2 ustaz ceramah, kubur, mahsyar, sirat diceritain semua. Ada Sujaul Akro. Itu nggak ada yang bergerak. Kira-kira nungguin ceramah ustaz atau nungguin makanan? Bukan nungguin ceramah ustaz, nungguin itu yang nasi kotak yang mau dibagi itu. Allahu Akbar. Jadi kita harus rasional. Sediakan makanan gitu. Kalau kita lemparkan roti ke kolam, maka ikan lele akan ngumpul di situ. Kemarin di rumah Pak Muslim ada kolam belakang kan? Saya ambil roti minta izin sama Amir. Saya lemparkan kolam. Lapak, blok. Itu ikan langsung ngumpul. Kenapa? Karena ada makanan. Kalau kita taburkan biji jagung ke lapangan, itu ayam-ayam akan datang. Itu burung-burung akan turun. Karena ada apa? Makanan. Kalau ada makanan di masjid, insya Allah dari anak kecil itu sampai kakek-kakek insya Allah betah di masjid. Yang membuat orang itu cepat pulang karena di masjid itu lapar perutnya. Kalau orang sudah ngumpul di masjid, banyak program bisa dibuat. Mau musyawarah, ada orang. Yang membuat hari ini kita nggak bisa musyawarah sama dinding musyawarah kan nggak ada orang. Kalau ada orang tuh bisa musyawarah. Untuk undang orang datang tuh siapkan si kompromi. Kenapa itu nggak datang? Ayo kita ke sana. Itu bisa buat program khusus dan 1/2 jam itu karena ada orang. Masya Allah. Rahasia untuk mendatangkan manusia itu adalah makanan.
Dulu Makkah itu sepi, kering kerontang, nggak ada kehidupan. Tapi datang di situ makanan. Ada air Zam-Zam di situ, ada Siti Hajar di situ. Seluruh dunia sekarang datang ke sana. Sebelum ada makanan tidak ada yang datang. Ada makanan, orang akan ngumpul. Orang akan ngumpul. Kata Maulana Umar, iman itu memang dalam hati, tapi akarnya dalam perut. Jadi nggak usah terlalu canggih-canggih. Sudah siapkan singkong rebus. Kalau orang sudah ngumpul banyak, mau taklim, enak kan kalau ada orang. Kalau taklim sama tembok kan tidak nyaman. Taklim sama orang, karena ada makanan. Karena itu hadisnya mulia, kita siapkan makanan. Bisa jam berapa? Masih lama. Dua rahasia Nabi menyatukan hati umat. Makan-makan, jalan-jalan. Apa? Makan-makan, jalan-jalan. Makan-makan, jalan-jalan. Makan-makan, jalan-jalan. Ini dua rahasia Nabi menyatukan hati umat. Di Kamboja istilahnya beng-beng, hek-hek. Beng-beng, hek-hek. Makan-makan, jalan-jalan. Nabi senantiasa makan-makan bersama sahabat. Kalau perut kenyang, mudah diajak jalan-jalan. Yang membuat orang malas diajak jalan-jalan karena perutnya lapar. Kalau perutnya kenyang, gampang itu. Tapi kalau perut lapar, begitu pentingnya perkara makan ini. Sampai-sampai Nabi itu punya nampan. Nampan Nabi itu punya nama. Coba baca dalam ayat tersebut. Namanya Al-Ghorra. Diangkat 8 orang saking besarnya nampan Rasulullah itu. Tiap pagi dibawa keluar dekat masjid untuk makan sama-sama dengan para sahabat itu. Nampan Nabi bukan hanya kudanya punya nama, kucingnya punya nama, tetapi nampan Rasulullah itu punya nama. Namanya Al-Ghorra. Nah hari ini kita Masya Allah lupa, kita mau target orang saja, tapi lupa kasih makan. Jangan. Di Thailand itu saya dengar 9 kali ikram baru 1 kali taskil. Ini peraturan kerja dakwah di Thailand. 9 kali khidmat, 9 kali ikram baru 1 kali taskil. Di sini kadang-kadang 9 kali taskil belum pernah ikram. Males orang. Masya Allah. Udahlah, jangan terlalu banyak teori. Sekarang kita siapkan singkong rebus. Insyaallah setiap hari di masjid kita ini harus ada makanan sampai hari kiamat. Insyaallah. Masya Allah. Nah, kalau sudah itu ada, orang sudah ngumpul, semua program kerja dakwah ini mudah dikerjakan. Apa yang disampaikan oleh Masyaikh agar kita kerja, agar kita taklim di masjid, taklim di rumah, berkunjung silaturahim ke sana kemari, mengatur rombongan, mau keluar 3 hari, mau pergi ke markas, itu semua bisa dikerjakan kalau ada orang. Kalau nggak ada orang ke sana kemari, carinya susah. Untuk mengumpulkan ini dengan makanan. Dan makanan itu rahasianya, saya kasih tahu, itu bisa melembutkan hati. Singa yang liar dan buas di hutan itu tunduknya bukan dengan jago silat. Mentang-mentang Ustaz Masud jago silat, cak. Lawan singa di gunung apa itu? Gunung Sindoro. Ketemu singa, keluarin silat, dicakar 1 kali tewas. Tapi kasih dia makan. Itu singa yang liar itu, Masya Allah, bisa berguling-guling sama dia, bisa dinaikin, bisa berpeluk-pelukan. Coba, dengan apa menundukkannya? Dengan makan, Masya Allah. Bukan berarti bapak-bapak ini singa-singa liar terus kita. Bukan. Tapi itu adalah bukti bahwa makanan itu dahsyat. Makanan itu dahsyat. Siapkan makanan. Itu di Kebun Jeruk Jakarta, masih Kebun Jeruk Jakarta, banyak itu preman terminal itu di sana. Tatonya itu dari ujung kaki sampai mukanya ditato semua batiknya. Tapi dia datang di masjid, di situ senang dia berada di masjid, dikasih makan di sana. Tadinya suka lonjong orang, sekarang berdoa itu menangis. Coba, hatinya dilembut gara-gara makan.
Yang paham menyediakan makanan hari ini partai politik. Partai politik tuh kalau mau ngumpulin orang sediakan makanan. Kalau nggak ada makanannya nggak mau orang datang. Jadi kenapa orang masjid ini nggak paham bahwa untuk mengumpulkan orang itu pakai makanan? Kalau makanan sudah datang, orang sudah ngumpul, mau ngomong kubur, masyar, surat, tidak masalah. Tapi kalau belum ada orang, mau ngomong sama siapa? Ngomong sama tembok, nggak nyaman. Udah, mulai hari ini siapkan makanan, khidmat. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW, dilakukan para sahabat, dan dilakukan oleh orang-orang mulia terdahulu. Dan sampai sekarang rahasia itu sudah ada, kita pernah lihat di India, di Pakistan, dan di berbagai negara. Dan dengan makanan ini maka orang-orang akan kumpul dan program-program dakwah bisa kita ikutkan. Anak-anak pun senang makan, sampai orang tua juga senang makan. Karena itu masjid kita insya Allah siapkan makanan. Bersedia insya Allah. Cambiabe.